Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zola Yunita Dwinanda dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Personal homepage awalnya dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 untuk dirinya sendiri. Kemudian, pada tahun 1995, ia membuat PHP Tools versi 1 untuk digunakan oleh banyak orang. Lalu, di tahun 1998, ia kembangkan lagi menjadi Hypertext Preprocessor yang hingga kini digunakan sampai versi 5 dan versi 7. A. Memulai membuat program. 1. Menjalankan web server. 2. Membuat file. 3. Menyimpan file. 4. Membuka file. 5. Menjalankan program. B. Perintah dasar PHP. Perintah dasar PHP terdiri dari 1. Echo. Echo digunakan untuk mencetak atau menampilkan objek ke perangkat keluaran atau file yang dapat menggunakan perintah echo, seperti pada contoh di bawah ini. Dapat disimpulkan pada contoh di atas, echo berfungsi untuk menampilkan teks atau angka. Untuk menampilkan teks, kamu bisa menggunakan tanda petik 1 atau petik 2. Untuk menampilkan angka, kamu tidak perlu menggunakan tanda petik. Di setiap akhir teks harus menggunakan tanda titik koma. 2. Komentar. Komentar merupakan bagian dari kode program. Namun, komentar tidak akan ditampilkan pada browser. Komentar yang berupa satu baris dapat menggunakan tanda 2 garis miring. Jika lebih dari satu baris, maka dapat menggunakan tanda garis miring dan bintang di baris pertama, sedangkan bintang dan garis miring digunakan pada baris terakhir, seperti pada contoh di bawah ini. 3. Variabel. Dalam pemrograman, variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai atau data. Pada PHP, variabel tidak perlu dideklarasikan untuk tipe data tertentu. Aturan menulis variabel. 1. Penulisan variabel harus diawali dengan tanda $, dan diikuti teks. 2. Nama variabel tidak boleh diawali angka. 3. Tidak boleh menggunakan spasi dan tanda baca kecuali garis bawah. 4. Variabel bersifat case sensitif. Huruf kecil dan huruf besar dinyatakan berbeda, seperti pada contoh di bawah ini. 4. Tipe data. Tipe data adalah suatu variabel yang dapat menyimpan berbagai jenis data. Untuk mengetahui tipe data suatu nilai, kamu bisa menggunakan fungsi var_dan buka kurung tutup kurung pada variabel. Macam-macam tipe data adalah: A. String. String adalah tipe data untuk teks. String ditulis menggunakan tanda petik 1 atau petik 2, seperti contoh di bawah ini. B. Integer. Integer merupakan tipe data berupa angka yang dimulai dari negatif 2 miliar sampai dengan 2 miliar. Integer merupakan tipe data angka yang berbentuk bilangan asli atau bilangan bulat. Untuk penulisan tipe data integer, tidak perlu menambahkan tanda petik. Seperti pada contoh di bawah ini. C. Float. Float merupakan tipe data untuk bilangan berkoma atau bilangan desimal, seperti pada contoh di bawah ini. D. Boolean. Boolean adalah tipe data yang memiliki dua buah nilai, yaitu true dan false, atau 1 dan 0. True bernilai 1 dan false bernilai 0, seperti pada contoh di bawah ini. E. Array. Array adalah sebuah tipe data yang menyimpan banyak nilai di dalam sebuah variabel, seperti pada contoh di bawah ini. 5. Operator. Operator merupakan suatu simbol tertentu yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari suatu operasi tertentu. A. Operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan berbagai operasi matematika dasar. Yang termasuk ke dalam operator aritmatika adalah: 1. Penjumlahan dengan simbol plus, seperti pada contoh di bawah ini. Pengurangan dengan simbol min, seperti pada contoh di bawah ini. Perkalian dengan simbol bintang, seperti pada contoh di bawah ini. Pembagian dengan simbol garis miring seperti pada contoh di bawah ini.
Dan yang terakhir adalah modulus dengan simbol persen seperti pada contoh di bawah ini. B. Operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membuat kesimpulan logis dari input dengan kondisi boolean, yang juga menghasilkan output dengan tipe data yang sama. Nilai true dapat dituliskan dengan angka 1, sedangkan false dapat dituliskan dengan angka 0. Yang termasuk ke dalam operator logika adalah 1. N atau NN akan menghasilkan nilai true jika kedua pernyataannya benar, seperti pada contoh di bawah ini. Pada contoh program ini, variabel X bernilai 20. Kemudian variabel tersebut dibandingkan dengan angka 10. X lebih besar daripada 10 yang menghasilkan nilai true. Kemudian dibandingkan dengan angka 40, X lebih kecil daripada 40 yang menghasilkan nilai true. Kedua hasil dari perbandingan tersebut dioperasikan dengan operator N, true dan true, akan menghasilkan output bernilai true. 2. OR atau dua garis akan menghasilkan nilai true jika salah satu pernyataannya benar, seperti pada contoh di bawah ini. Pada contoh program ini, variabel X bernilai 20. Kemudian variabel tersebut dibandingkan dengan angka 10. X lebih besar daripada 10 yang menghasilkan nilai true. Kemudian dibandingkan dengan angka 15, X lebih kecil daripada 15 yang menghasilkan nilai false. Kedua hasil dari perbandingan tersebut dioperasikan dengan operator OR. True or false akan menghasilkan output bernilai true. 3. SOR akan menghasilkan nilai true jika $X atau $Y-nya benar, tetapi tidak boleh keduanya, seperti pada contoh ini. Pada contoh program ini, variabel X bernilai 20. Kemudian variabel tersebut dibandingkan dengan angka 10. X lebih besar daripada 10 yang menghasilkan nilai true. Dan kemudian dibandingkan dengan angka 15, X lebih kecil daripada 15 yang menghasilkan nilai false. Kedua hasil dari perbandingan tersebut dioperasikan dengan operator SOR. True, SOR, false akan menghasilkan output bernilai true. Dan yang terakhir adalah NOT, akan menghasilkan nilai kebalikan dari nilai yang sebelumnya, seperti pada contoh ini. Pada contoh program ini, variabel bernilai X dan bernilai 20. Kemudian variabel tersebut dibandingkan dengan angka 10, X lebih besar daripada 10 yang menghasilkan nilai 1 atau true. Hasil dari perbandingan tersebut dibalikan sesuai dengan tabel kebenaran operator NOT, yaitu nilai jika input bernilai 1, maka menghasilkan output bernilai 0. C. Operator perbandingan. Operator perbandingan adalah suatu operator yang berfungsi untuk membandingkan operan-operannya, sehingga dihasilkan output berupa nilai benar atau salah yang bisa disebut juga sebagai boolean. Macam-macam operator perbandingan adalah sama dengan, identik sama dengan, tidak sama dengan, tidak identik sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan yang terakhir adalah spesifik, seperti pada contoh di bawah ini. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.